Beberapa waktu yang lalu ketika lagi ngobrol sama Umiku itu bilang gini, "Nak, Umi mau dong kamu punya anak," gitu. Maksudnya pengen punya cucu gitu. Nah, setelah itu ya tak jawab, "Emang kenapa, Mi? Kenapa harus buru-buru?" gitu. Terus Umi ngomong, "Kalau misalnya kamu sekarang punya anak dan kamu masih muda, sekurang-kurangnya ketika kamu tua nanti, anakmu itu udah tumbuh dewasa gitu. Jadi bukan yang dalam keadaan ketika kamu menunda, kamu tua, tapi anakmu masih kecil gitu. Jadi sekurang-kurangnya ketika nanti punya anak, kamu ataupun aku yang ada di sini yang dikasih tahu sama Umi itu dalam kondisi prima gitu. Jadi tahu tumbuh kembang anak sampai dewasa nanti." Pada saat itu ketika ngobrol sama Umi, yang aku rasakan sih kayak masuk akal juga ya gitu, secara penalaran logikanya gitu, ataupun analogi yang disampaikan sama Umiku. Hanya saja setelah dalam beberapa waktu ini, saya dan istri itu lumayan sering untuk menonton drama Korea, drakor. Nah, dalam drama Korea tersebut banyak sekali aktor-aktor Korea yang ternyata usianya itu nggak muda lagi. Ada yang udah usia 40 tahun, 50 tahun, tapi secara fisik, secara face mereka tuh masih muda banget, masih tidak menunjukkan. Misalnya kayak siapa ya? Si Changwoo apa ya namanya ya? Atau mungkin kalau secara judul film itu kayak Taxi Driver, pemeran Taxi Driver. Kalau namanya sih kurang tahu ya namanya siapa ya, tapi kalau pemerannya di Taxi Driver itu namanya Kim Do-gi. Nah itu ternyata dia umurnya 40 tahun. Kalau dia ngomong usianya baru 25, 22, orang-orang juga bakalan percaya kayak gitu. Oke, kalau misalnya Korea, artis Korea Selatan kayaknya terlalu jauh juga ya untuk digapai. Mungkin kita bisa berkaca pada Aderai. Kalau di Indonesia itu ada Aderai. Nah itu, siapa yang sangka kalau Aderai itu usianya udah 50 tahun ke atas gitu. Kalau mungkin yang di Korea terlalu jauh untuk digapai ya gitu. Selain mungkin ada kemungkinan operasi plastik dan lain sebagainya, tapi Aderai beliau udah 50 tahun lebih, dan apabila beliau menyampaikan usianya sekitar 30 akhir atau 40 awal, mungkin orang-orang juga pada percaya. Nah, maka dari itu yang ingin saya sampaikan di sini adalah bukan faktor usia ataupun umur, tapi yang lebih ditentukan adalah bagaimana kualitas hidup. Di sini penentunya adalah kualitas hidup. Oke, jadi di sini ada 3 cara yang saya pelajari, dan cara yang paling mudah dan murah yang bisa kita lakukan agar kita dapat memiliki kualitas hidup yang baik. Berikut 3 caranya. Yang pertama dan utama itu adalah bagaimana kita untuk menjaga pola makan. Bagaimana dan kenapa pola makan itu penting? Karena makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan menentukan bagaimana kualitas daripada diri kita. Semisal kalau kita terbiasa makan makanan manis, gula, yang mana itu akan berdampak buruk untuk kedepannya, terutama apabila kita melihat hal-hal yang ada di sekitar kita gitu. Sampai kita mengetahui bahwasanya konsumsi gula harian kita itu melonjak, ataupun bisa dikatakan mayoritas makanan yang ada di sekitar kita itu adalah gula. Nah, apabila kita tidak dapat menjaga pola makan, maka itu yang berbahaya. Banyak orang yang menafsirkan ketika kita menjaga pola makan itu kita mengurangi kuantitas. Ada benarnya, tapi dirasa kurang tepat, karena sejatinya yang kita tentukan adalah kualitas. Misalnya, kalau mau banyak secara kuantitas itu tidak masalah, tapi perbanyak lauk dibandingkan nasi, misalnya seperti itu. Tapi orang Indonesia kan nggak, sebaliknya.
nasinya banyak, lauknya dikit. Akhirnya itu yang berbahaya, sedangkan nasi sendiri mengandung gulanya luar biasa. Itu baru makanan pokok kita yang sehari-hari kita makan, nasi. Belum lagi kita kalau pergi ke supermarket seperti Indo April atau Alfa dan beberapa supermarket lainnya. Ketika kita ke section jajanan, berapa persen jajanan itu yang tidak terlepas dari gula? Dan itu baru satu hal, gula. Seperti itu. Nah, bagaimana idealnya? Saya mengatakan ideal ya, tidak yang terbaik. Mungkin setiap orang memiliki polanya masing-masing gitu. Kita nggak perlu repot-repot untuk misalnya membeli vitamin, multivitamin dan lain sebagainya. Yang penting gizi dan yang penting gizi dan kebutuhan lainnya itu terpenuhi. Ada banyak influencer yang akan menyampaikan hal ini gitu. Tapi kalau saya menyimpulkan, cukup hindari gula saja gitu. Atau kalau memang misalnya sulit untuk menghindari, sekurang-kurangnya kurangin, karena akan ada banyak dampak negatif dibandingkan hal yang baiknya. Lebih banyak mudarat daripada maslahatnya. Jadi itu pola makan, itu yang harus ditentukan dan harus diperhatikan. Yang selanjutnya adalah pola tidur. Mungkin orang meremehkan ya, kalau pola makan mungkin orang-orang akan tahu karena memang kelihatan makan. Tapi kalau pola tidur, apalagi anak-anak muda, itu sering kali memang meremehkan terkait pola tidur. Karena kenapa? Karena dianggapnya tidur itu, apalagi dalam kondisi begadang ya gitu, itu merupakan hal yang kurang maksimal. Dalam artian seperti ini, apabila malam bisa dihabiskan dengan kongko, dengan kumpul teman-teman, dengan belajar atau hal-hal lainnya dibandingkan tidur, banyak anak muda yang lebih memilih itu. Itu bisa kita lihat ya, misalnya di kafe, di warung kopi, ada berapa banyak anak muda yang nongkrong atau kumpul gitu. Ini kita ngobrolin yang memang di luar daripada produktivitas. Kalau misalnya dalam hal produktivitas, misalnya karena dia shift malam, itu mungkin kita ngobrolinnya beda lagi ya. Nah, pola tidur ini penting banget karena itu untuk merestorasi ataupun mengembalikan sel-sel yang mati ataupun tubuh ketika bekerja selama siang, sore, hari. Maka dari itu ketika di malam hari itu alangkah baiknya memang untuk beristirahat. Ada banyak penelitian ataupun jurnal yang menyampaikan kapan sih waktu paling tepat untuk beristirahat. Itu sekurang-kurangnya tidur itu sampai dengan 6 sampai dengan 8 jam. Bisa dimulai dari jam 10 ataupun jam 9 malam. Wow, rasa-rasanya kalau anak muda yang mendengarkan ini kan kayak masa jam 10 sih paling lamanya gitu. Emang nggak bisa ya minimal jam 1 gitu. Seringnya seperti itu. Nah, ketika teman-teman udah mengurangi porsi tidur, maka yang berbahaya adalah berkurangnya kualitas hidup yang akan teman-teman dapatkan. Seperti itu. Bisa-bisa ketika tubuh memerlukan untuk meregenerasi sel-sel yang ada dalam tubuh karena aktivitas seharian, tapi karena tidak ada istirahat dengan cukup, maka tubuh tidak dapat meregenerasi dengan baik. Nah, itu yang berbahaya. Hanya karena pola tidur. Dan yang ketiga ataupun yang terakhir yang sering saya amatin, yaitu terkait pola pikir. Setelah pola tidur, setelah pola makan, pola tidur sudah baik dan dirasa baik, bisa menghindari gula, setelah itu tidak begadang, maka yang paling penting selanjutnya yaitu pola pikir. Banyak sekali teman-teman yang seumuran dengan saya itu merasa tertekan, merasa anxiety,
merasa ketakutan, merasa khawatir atas hal-hal yang sebenarnya itu belum tentu terjadi. Terkadang kita itu jauh lebih sakit di dalam pikiran kita dibandingkan di dalam tindakan ataupun dunia nyata. Jadi ternyata rasa sakit itu cuma ada di pikiran, bukan di dunia nyata gitu. Kita udah terlanjur merasa ketakutan dan khawatir, padahal nggak sampai segitunya. Nah, inilah yang berbahaya ketika kita overthinking ataupun tidak memiliki pola pikir yang bagus. Akhirnya bisa dikatakan dua hal yang sebelumnya udah kita tentukan dari pola makan dan pola tidur itu bisa dikatakan lah ya, itu sia-sia kayak gitu. Karena mau bagaimanapun mindset ataupun pola pikir kita itu menentukan bagaimana keseluruhan yang ada di dalam tubuh kita. Dan itu merupakan komponen terakhir yang penting. Artinya apa? Kita memang menjadi manusia harus memikirkan dan mempertimbangkan masa depan. Tetapi kalau kita terlalu khawatir dan takut, itu yang berbahaya. Karena kenapa? Karena kita akhirnya fokus dan tenaga kita itu terkuras untuk rasa khawatir dan takut. Padahal kita bisa lebih produktif lagi. Alih-alih kita takut, coba kita hadapin dulu. Apakah memang masa depan ataupun hal yang dikhawatirkan itu memang semenakutkan itu? Seperti itu. Karena banyaknya ketika sudah mengalami anxiety, overthinking, dan beberapa hal yang mempengaruhi pola pikir, akhirnya banyak anak muda yang khawatir dan takut untuk maju. Jadi menurut saya, 3 pola tadi itu, pola makan, pola tidur, dan pola pikir, itu hal yang termurah dan termudah yang bisa dilakukan oleh kita untuk mendapatkan kualitas hidup yang baik. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot untuk botox, untuk operasi plastik, atau untuk melakukan hal-hal yang sebagaimana treatment yang dilakukan oleh artis-artis Korea agar mereka awet muda gitu. Maka dari itu, sekurang-kurangnya semoga teman-teman bisa melakukan dari 3 tadi itu, dan teman-teman bisa mencari lebih lanjut informasi bagaimana pola makan yang baik, pola tidur yang baik, serta idealnya pola pikir. Mungkin gitu aja yang bisa saya bagikan ataupun kita sharing. Kalau mungkin ada hal yang kurang sesuai atau mungkin hal yang pengen didiskusikan, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih. See you.